Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menunjukkan arus balik dari solar panel mini atau biasa disebut arus bocor. Tanpa kita sadari, arus bocor ini banyak dimanfaatkan untuk membuat lampu otomatis sederhana. Alat-alat yang saya butuhkan di sini adalah solar cell mini. Solar cell ini saya dapatkan dari copotan kalkulator dual power yang telah rusak LCD-nya. Tegangan dari solar cell ini sekitar 1,5 atau maksimum 2 volt. Kemudian di sini terdapat adaptor tipe kodok ya, dengan tegangan 1,5 sampai 12 volt dengan arus maksimal 1 ampere. Adaptor ini adaptor sederhana, meskipun tegangan menunjukkan 1 volt atau 3 volt, tetapi kenyataannya bisa sampai 4 volt. Atau pada saat kita menunjuk ke 12 volt, tegangan yang keluar adalah sampai 15 volt. Bahan yang ketiga adalah lampu LED kecil. Lampu LED ini saya dapatkan copotan dari lampu senter seperti ini ya. Di sini saya juga menyiapkan lampu LED dengan tegangan 12 volt. Yang saya lakukan adalah mencoba apakah arus dari sumber tegangan, dalam hal ini saya menggunakan adaptor, dapat melalui atau bocor melalui solar cell ini. Hal ini biasanya menjadi iseng dari percobaan untuk melakukan tes semacam mengecas dari solar cell. Untuk menunjukkan arus melalui solar panel, saya menyambungkan tegangan dari adaptor sini. Saya atur dulu voltmeternya. Tegangan dari adaptor ini menunjukkan 4 volt. Saya menggunakan lampu dari senter ini dengan tegangan juga lampunya sama, sekitar 3 atau 4 volt. Untuk itu saya akan menyambung pin positif dari lampu ke positif dari adaptor. Pada saat kita sambung, kita akan melihat bahwa lampu tidak menyala. Kemudian tegangan kita coba naikkan menjadi, kita ukur dulu ya, tegangan saat ini 5,9 atau 6 volt. Volt. Kita coba menyambung ke solar panel. Di sini kelihatan lampu LED menyala redup sekali. Bisa kita ukur dari arus yang melalui lampu LED ini. Kita rubah ke pengukuran arus. Di sini terlihat bahwa tegangan adaptor 6 volt bisa menyalakan lampu LED melalui dari solar cell kecil ini dengan arus 0,02 mA.
Kita akan mencoba menaikkan tegangan. Saya naikkan tegangan ke maksimal aja ya. Ini kisaran, nanti kita ukur kisaran 15 atau 16 volt. Kita akan coba menghubungkan. Sini terlihat ya, lampu LED menyala dengan arus bocor sekitar 2,2 miliampere. Kita ukur tegangan adaptor saat ini. Tegangan adaptor 17 volt. Lampu kita coba ganti dengan lampu LED 12 volt. Koneksinya tetap sama. Kita akan sambungkan lampu LED ini melalui solar cell kecil ini. Di sini terlihat ya, lampu LED. Mungkin kalau di video tidak terlihat ya. Di sini menyala dengan arus. Di sini terlihat arus yang bocor 6,8 miliampere. Ini adalah sekilas percobaan bahwa arus dari adaptor bisa melalui solar cell dengan indikasi arus bocor yang relatif kecil. Pada saat percobaan ada yang terlewat, saya belum menunjukkan arus yang sebenarnya dari masing-masing lampu. Kita coba dengan lampu 12 volt. Kita beri tegangan 11 volt ya. Kemudian kita atur ke arus. Kita akan melihat apakah besaran arus yang diperlukan untuk menyalakan lampu ini. Lampu ini dapat menyala dengan arus sekitar 48,5 miliampere. Pada saat kita lakukan percobaan tadi melalui solar cell, arus yang bocor sekitar 6 miliampere. Kita coba lagi ya. Ini menunjukkan arus yang bocor sekitar 0,03. Lampu LED di sini menyala, hanya mungkin di video tidak terlihat ya, atau terlihat sangat redup. Kita coba lihat dari lampu yang 4 volt tadi. Tegangan saya turunkan. Arus dari lampu LED 4 volt ini kisaran 38 miliampere. Pada saat kita percobaan melakukan
arus bocor melalui solar cell, arus yang berjalan kecil ini tidak bisa karena tegangannya kecil. Saya akan tambah sedikit tegangannya dengan tegangan 6 volt. Arus bocornya 0,02. Ini LED-nya menyala, hanya redup sekali. Mungkin tidak terlihat ya. Kalau kita lihat gini, semoga aja terlihat di video. Kemudian kita akan melihat penggunaan yang banyak diaplikasikan sebagai lampu otomotif yang menggunakan arus bocor dari solar cell. Di sini saya gambarkan rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ini saya ambil dari YouTube, salah satunya dari YouTube yang melakukan modifikasi solar panel. Bisa dilihat di sini nama YouTube-nya. Rangkaian ini sudah digunakan dan berjalan selama beberapa bulan. Prinsip kerja dari lampu otomatis adalah di sini baterai 3,7 volt dengan diberi BMS 1S 3,7 volt plus BMS 1S, kemudian lampu LED, transistor menggunakan TIP 41, kemudian resistor 1 kilo, dan dioda bisa menggunakan IN 4001 atau 4007 juga nggak apa-apa, bebas. Kemudian ini solar cell-nya. Pada penggunaan solar cell ini menggunakan solar cell yang sudah dimodifikasi dengan tegangan PV-nya 4,5 volt. Cara kerja dari otomatis solar cell ini, pada saat pagi atau pada saat siang, saat matahari menyinari solar cell, maka solar cell akan melakukan pengecasan ke baterai. Di sini ya. Di sini ada pengamannya dengan menggunakan BMS untuk mencegah overcharging ataupun mencegah over discharge. Pada saat malam, ketika solar panel sudah tidak mendapatkan sinar matahari, seperti pada percobaan tadi, maka baterai akan melakukan arus balik atau arus bocor ke solar cell untuk trigger dari transistor. Jadi di sini ada arus balik melalui solar cell untuk menuju ke basis transistor, sehingga transistor ini on dan lampu LED menyala. Jadi kesimpulannya, solar panel ini bisa terjadi arus bocor. Apakah hal tersebut akan merusak? Itu saya juga tidak bisa memberikan jawaban pasti, tapi hal tersebut sebaiknya dihindari. Biasanya untuk mencegah arus balik akan menggunakan dioda blocking agar arus dari baterai tidak masuk kembali ke solar cell.
apabila solar panel telah menggunakan SCC, hal tersebut sudah otomatis teratasi oleh SCC tersebut. Tetapi apabila melakukan modifikasi solar panel dengan menggunakan modul step down atau modul yang lain, di mana hal tersebut belum tentu terdapat fungsi dioda blocking, sehingga kita perlu melakukan penambahan. Kesimpulan kedua, bahwa arus balik ini bisa kita manfaatkan seperti contoh dalam rangkaian ini. Demikian, semoga hal ini bisa menjadi bermanfaat, dan apabila ada saran atau komentar dapat ditambahkan. Mengingat saya juga awam atau pemula untuk masalah PLTS. Demikian, terima kasih.